Ya, saudara, kasus penculikan anak kian meresahkan. Beritanya beredar di mana-mana dan membuat para orang tua gelisah. Tapi belakangan berbagai berita penculikan anak ini ternyata hoax setelah diselidiki polisi. Lalu bagaimana ya warga menyikapi berita bohong terkait kasus penculikan anak ini? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi hoax penculikan anak. Waspada boleh, panik jangan. Saudara, belakangan ramai berita tentang penculikan anak yang menyebar melalui pesan singkat, baik itu melalui WhatsApp, dalam bentuk video, sampai dengan ke pesan suara. Tentunya, informasi ini membuat para orang tua resah. Informasi ini muncul tidak hanya di satu daerah, melainkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Lampung, Blitar, Samarinda, hingga ke Papua. Tapi setelah diselidiki oleh polisi, ternyata ini adalah kabar bohong atau berita hoax. Lantas siapa pelakunya dan bagaimana cara kita menyikapi adanya berita hoax ini dan bagaimana komentar masyarakat terkait kegaduhan kabar hoax penculikan anak ini? Simak selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan liputan pagi. Gimana dek? Gimana tadi? Aku ditarik sama dia, terus habis itu digendong. Dia taruh di tengah, saya taruh di depan. Terus saya begini lame-lame tangannya. Terus mbak-mbaknya nabrak dari belakang motornya. Iya, terus saya ditolongin, saya tarik. Alhamdulillah. Lah terus kamu dianterin sama siapa ke sini pulang? Sama mbak-mbaknya, cuman tapi katanya dia lagi buru-buru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah itu biar nggak tuman gitu ya, takutnya main. Nah terus itu sampai tapos doang. Sambil memegang lato-lato, bocah SD Gunung Sindur ini mengaku berhasil lolos dari upaya penculikan. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. amin, amin ya Allah. Itu kamu ditarik sama om. Ditawarin apa? Melihat tangisan bocah lugu ini, siapa yang tak percaya dengan pengakuannya? Video kesaksian menakutkan sang bocah dengan cepat menyebar dari grup ke grup WhatsApp. Orang tua, terutama kaum emak-emak, dibuat gelisah dengan video percobaan penculikan itu. Berita penculikan sudah menyebar, tapi polisi yang melakukan penyelidikan punya cerita lain. Video yang kadung beredar ternyata bohong alias hoax. Kedua bocah perempuan itu mengarang cerita karena takut dimarahi oleh orang tuanya akibat terlambat pulang sekolah. Warga Bekasi juga dibuat heboh dengan video penculikan anak. Berita yang beredar, ada anak kecil yang sedang main di teras rumah, lalu tiba-tiba didatangi seorang pria. Informasi yang beredar, penculikan anak ini terjadi di perumahan Wisma Asri, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Anak itu dibius lalu dimasukkan ke dalam karung. Narasi mengerikan itu pun ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang tua. Dan setelah aparat Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan, lagi-lagi video penculikan anak itu hoax. Terkait dengan masalah viralnya di media sosial penculikan anak, yang khususnya di wilayah Wisma Asri, itu merupakan berita hoax ya, yang terjadi tahun 2020, tapi bukan di wilayah Kota Bekasi. Pada masyarakat Kota Bekasi, saya menghimbau khususnya dari Polres Metro Bekasi Kota kepada warga ataupun masyarakat Kota Bekasi tidak perlu takut atau resah yang berlebihan. Dalam 2 minggu terakhir, warga dihebohkan dengan berita bohong kasus penculikan anak yang menyebar lewat grup-grup WhatsApp. Kasusnya bukan hanya di Bogor dan Bekasi saja, tapi menyebar hingga ke Palembang, Lampung, Kalimantan, Surabaya, hingga ke Papua. Di Papua ceritanya lebih mengerikan, hingga menimbulkan korban jiwa. Sekitar seminggu lalu, seorang wanita di Kampung Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat, dipukuli warga.
Dalam kondisi yang lemas, wanita itu diguyur bensin lalu dibakar. Kejadian itu membuat korban meninggal di lokasi. Ini pencuri anak yang dapat bakar. Lagi dan lagi semua berawal dari berita viral yang menyebar tentang penculikan anak. Warga marah karena wanita ini diduga pelaku yang hendak menculik anak. Itu dari masyarakat yang melaporkan cuman lalu lalang. Belum ada kejelasan tindak pidana apa yang dilakukan. Cuman lalu lalang karena viralnya kasus yang kemarin-kemarin itu, makanya kecurigaan masyarakat seperti itu. Polisi yang menyelidiki kasus Main Hakim sendiri itu mengungkap fakta sebenarnya. Wanita yang dibakar warga sama sekali tidak terbukti menculik anak. Orang tua manapun pastilah gelisah kala mendapat berita kasus penculikan anak. Tapi kegelisahan itu tidaklah harus dibarengi dengan kepanikan. Kita pastikan bahwa memang menyebarluaskan berita-berita tentang penculikan itu adalah baik. Membuat orang aware itu adalah penting. Tapi kalau itu ditempuh dengan cara-cara yang salah, antara lain dengan cara menggunakan video-video lama, ya mendaur ulangkannya dan seterusnya, maka itu pada dasarnya hanya akan menimbulkan masalah baru. Ya, untuk itu maka janganlah kita menjadi masyarakat yang panik, yang frenzy, yang demam dengan kejahatan penculikan. Ya, mari kita bertindak proporsional saja. Kembali kepada lingkungan masing-masing, ya, artinya nggak usah kemudian gerasa-gerusu dengan urusan orang sementara mungkin anak sendiri entah kemana tuh, gitu ya. Jadi mulailah dari keluarga sendiri. Walaupun polisi sudah menyangkal kabar bohong beragam kasus penculikan anak, nyatanya orang tua belum juga tenang. Mereka masih gelisah dengan ancaman penculikan anak yang ternyata tidak semuanya benar. Tapi Ibu pernah dapat ini nggak, WhatsApp aneh gitu nggak soal penculikan gitu? Iya, sering lihat di HP. Oh, jadi sering lihat di media sosial gitu ya? Tapi kalau mendapatkan sendiri pernah nggak? Alhamdulillah enggak. Oh, belum pernah. Iya. Ya banyak sih yang beredar di media sosial tuh tentang penculikan anak, yang kejadian ada yang di sekolah-sekolah gitu. Sama di berita di TV-TV juga. Gitu. Ya pastinya sebagai orang tua ya agak panik juga, tapi ya kalau dilihat itu ya kita harus lebih waspada juga sebagai orang tua. Terus ya tapi tidak terlalu menerimanya dengan mentah, kita harus cek-cek juga beritanya benar atau hanya hoak aja gitu. Di tengah berita penculikan yang beredar, lihatlah komentar emak-emak ini. Sekarang bukannya penculikan juga, tapi diambil organ-organ dalamnya gitu. Jadi kita mau jemput jadi tepat waktu, nggak telat lagi gitu deh. Padahal kabar tentang penculikan dan pembunuhan anak yang diambil organ dalamnya di Depok merupakan hoax. Di era digital seperti saat ini, kabar tentang penculikan anak memang sangat mudah masuk ke ponsel kita melalui aplikasi WhatsApp. Hoax ini akan semakin mudah menyebar lewat jari tangan orang tua yang latah, yang panik saat menerima kabar terkait kasus penculikan anak. Seringkali tanpa cek fakta, para orang tua ini menyebarkan kabar hoax ini ke beberapa grup yang dimilikinya, mulai dari grup keluarga, grup kompleks perumahannya, sampai dengan ke grup wali murid di sekolah. Dan kita sebagai warga, agar tidak menelan mentah-mentah berita hoax ini, kita dituntut untuk cermat dalam mencerna berita sebelum menyebarkannya. Tanpa mengesampingkan fakta, kasus penculikan anak memang masih kerap terjadi. Lihat saja data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini. Dalam 3 tahun terakhir ada 70 kasus penculikan anak. Dengan maraknya kasus penculikan anak ini, wajar jika orang tua sangat khawatir saat melihat berita ada anak yang menjadi korban penculikan. Di tengah gempuran berita hoax, kasus penculikan anak ternyata menyimpan sisi positif. Sebagian orang tua justru menjadikan kabar palsu sebagai alarm agar lebih waspada lagi dalam mengawasi buah hati mereka. Caranya itu aja sih, sama menjemput tepat waktu biar tidak terjadi apa-apa gitu.
biar kita standby aja sebelum anak pulang sekolah kita udah duluan datang. Harapannya kita selalu jaga anak kita supaya tidak kenapa-napa gitu. Penculikan sekarang beredar di mana-mana, kita harus selalu waspada. Kalau aku sih gini aja, penculik emang nggak punya anak apa? Lu ngambil anak orang melulu gini. Kasihan maknya gitu. Kalau saya begitu aja dah. Habisannya bukannya kita doang sih ya, di mana-mana juga cemara kan ya, Dik. Jangan hoak itu kita ikutin. Kalau kita ngikutin hoak, aduh malah kita khawatir anak kita nggak boleh gini-gini kan gitu. Harusnya menyikapinya dengan dewasa aja. Anak-anak harusnya kita pantau terus, dia mau kemana, anunya kemana, kita harus awasin terus sih Mas. Jangan sampai panik aja, yang kalau ada apa-apa nanya ke yang lain, teman-teman yang lain, bener nggak udah pulang, sama siapa gitu aja. Anaknya juga dikasih tahu, pulangnya jangan mau, kalau orang yang belum dikenal jangan mau, dikasih permen jangan mau, itu aja pesannya. Hoax terkait penculikan anak ini memang benar-benar meresahkan. Tapi yang lebih meresahkan jika kita malas dalam mencari tahu kebenaran informasi di era digitalisasi seperti saat ini. Maka tetaplah waspada dengan segala berita yang beredar, apalagi hanya dalam bentuk video dan rekaman suara yang sumbernya saja tidak jelas. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rusdi Maulana dan juru kamera Eko Purwanto pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.